sebagian lansia itu Mbak, kalau saya tanya, itu tuh pasti banyak yang mengeluh mereka itu merasa kesepian. Rumah Sahabat Lansia ini tuh bisa menjadi, apa ya, wadah ya Mbak, buat lansia itu mereka bisa berkumpul, ya kan? Mereka bisa bercerita, gitu kan? Jadi nggak hanya berobat, mereka juga bisa bercerita, kadang bercerita ke sesama teman atau nggak bercerita ke kita gitu tentang kehidupan sehari-harinya mereka. Mbak, apa sih tipsnya? Kok bisa awet muda sampai sekarang? Gitu. Mbaknya cuma jawab, harus bahagia, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bunda, jumpa lagi bersama saya Ade Luki dalam sharing session bersama Amal Bunda. Tempat di mana siapapun bisa bebas memberikan kisah inspiratifnya yang tentunya bisa mengedukasi kita semua. Oke Sobat Bunda, kalau kemarin nih kita membahas tentang program geser ya, Gerakan Sedekah 1000 Sehari bersama PIC salah satu kantor etos yang berhasil mengajak teman-temannya untuk istiqomah sedekah 1000 sehari sampai berhasil membangun 8 rumah hanya dengan dari uang infak tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas program Rumah Sahabat Lansia yang sudah istiqomah mengobati puluhan ribu lansia di kota Cilacap tentunya, dan itu dalam kurun waktu setiap bulannya ya. Oke, nggak hanya itu, dalam pembahasan kali ini kita juga akan membahas pantangan apa sih yang perlu dihindari para lansia agar bisa sehat terus. Nah, tips buat Sobat Bunda yang sedang mengurus orang tua di rumah agar bisa bahagia dan sehat terus pastinya. Nah, hari ini kita akan membahas bersama seorang dokter yang Masya Allah terus istiqomah untuk menemani Rumah Sahabat Lansia dari awal berjalannya hingga sampai saat ini. Siapa itu? Teneng, halo Dokter Hikmah. Halo Mbak Tika. Sehat dok? Alhamdulillah. Oke, beliau adalah Dokter Hikmah yang memang dari awal beliau yang ikut merintis untuk berjalannya program Rumah Sahabat Lansia ya Sobat Bunda. Oke Dokter Hikmah. Dokter Hikmah. Apa Mbak Tika? Dokter, bisa diceritakan nggak ya sedikit bagaimana awal mula dokter itu terlibat dalam Rumah Sahabat Lansia? Oke, jadi awal mulanya? Iya, awal mulanya dulu yang kita berdua itu loh dok. Berdua aja ya Mbak. Jadi awal mulanya itu Mbak Tika, saya ikut terlibat itu, pertama saya itu dihubungi sama teman-teman sejawat saya. Kapan itu dok? Itu tahun 2021 kalau nggak salah. 2021. Akhir. Pokoknya kalau nggak bulan Oktober November kayak gitu ya. Itu dihubungi. Teman saya ini dulu tuh pernah ikut Rumah Sahabat Lansia sebelumnya. 1 kali katanya. Cuman waktu itu karena masih COVID, sempat vakum. Terus setelah akhirnya COVID-nya mulai mereda, nah dia dihubungi lagi sama pihak Rumah Sahabat Lansia buat mengisi. Nah tapi karena teman saya waktu itu sudah bekerja di salah satu rumah sakit, akhirnya dia menawarkanlah ke saya, nanyain, bisa nggak kamu ikut Baksos, bilangnya kan Baksos ya awal itu, Baksos Lansia. Nanti kalau memang berkenan, nanti akan saya kasih nomormu ke bagian manajemen. Nah, karena waktu itu memang saya belum kerja ya Mbak, tahun 2021 belum ada kegiatan. Berarti itu baru lulus atau enggak ya? Baru ISIP, selesai ISIP. Jadi saya selesai ISIP itu 2020 akhir, terus 2021 Januari itu saya baru pindah ke Cilacap. Jadi awalnya kan saya sebelumnya di ini Mbak, di luar pulau ya, di Bangka Belitung. Oh, Bangka Belitung, oke. Belitung 2021 karena suami keterima kerja di sini, akhirnya pindah ke sini. Nah, ya sudah, karena memang belum ada kegiatan waktu itu, jadi saya mengiyakan. Akhirnya dihubungilah pihak manajemen ya dari Rumah Sahabat Lansia untuk mengikuti Baksos itu. Nah kan
Awalnya saya pikir namanya baksos kan cuma 1 kali ya Mbak. Ternyata setelah itu bulan depannya dihubungi lagi. Iya, Bisa nggak ini untuk mengisi baksos lagi gitu kan. Nah setelah itu baru saya tahu kalau ternyata Rumah Sahabat Lansia itu terus berkelanjutan setiap bulan. Waktu itu rutin. Dan memang waktu itu karena baru awal ya, jadinya Rumah Sahabat Lansia itu baru ada cuman 1 ya Mbak, 1 titik ya di daerah Jalan Kendeng waktu itu. Oke. Terus seiring dengan berjalannya waktu, titiknya jadi bertambah ya, ada di Jalan Kini Balu, terus bertambah lagi di Pagak, Dondong, dan sekarang kayaknya udah sampai Udah banyak. 10 ya, udah 12 dok. 12 ya. Iya, 12 sekarang 12 titiknya. binaan ya, 12 binaan Rumah Sahabat Lansia. Jadi awalnya itu Mbak, awalnya saya ikut. Berarti awalnya itu dulu dokter di Kendeng ya dok, RSL Kendeng di Jalan Kendeng di Masjid Almanar. Terus habis itu kalau yang kedua, titik yang kedua, titik kedua itu di Kini Balu. Oke, di Jalan Kini Balu ya dok. Karena kantornya kan ya Mbak dulu di sana ya. Iya, dulu kita di sana. Awalnya di sana, terus akhirnya diadakanlah di Kini Balu juga. Itu dok, dulu pertama itu berapa dok? Berapa lansianya? Dulu sekitar 20 sampai 25-an lansia. Masih dikit ya dok ya? Masih sedikit. Masih sedikit. Kalau sekarang kan kita udah 1 titik bisa 40 sampai 50 kayak gitu. Oke, berarti dulu berarti dokter juga nggak nyangka ya dok, maksudnya apa namanya, dikirain cuma sekali, habis itu ternyata rutin setiap bulan, dan orangnya juga sama ya dok, orangnya juga sama gitu, dari mulai 2021 akhir ya dok. Oke, dan Sobat Bunda, kalau dulu kan memang kita titiknya masih sedikit ya di akhir tahun 2021, mungkin hanya 3 atau 4 titik. Kalau sekarang sudah sampai 12 titik RSL atau Rumah Sahabat Lansia, dan memang sampai saat ini masih terus berjalan istiqomah dan bertambah luas lagi untuk penerima manfaatnya. Jadi karena kami juga sudah bermitra dengan Klinik Amalia Bunda Medica untuk pelaksanaan RSL tersebut atau Rumah Sahabat Lansia tersebut. Nah, Dokter Hikmah ini kan juga masuk ya dok, sebagai dokter umum di Klinik Amalia Bunda Medica ya dok. Nah dok, apa sih yang membuat dokter itu tertarik ikut serta mendampingi program ini dari awal berdirinya nih dok? Dari kita ibaratnya ya bukan serabutan sih ya dok, dari kita biasanya minta tolong sama dokter umum, habis itu juga minta tolong atau berkolaborasi sama mahasiswa yang memang sudah lagi tingkat atas kayak gitu ya dok, bener-bener ini disiapkan sendiri ya dok. Dulu kita juga sempet apa namanya, ngecekin obat-obatannya, di refill kembali. Di refill apa sih dok bahasanya ya dok? Diisi kembali, apa itu? Di stok kembali. Oh ya, di stok, iya, untuk stok kembali gitu ya dok. Stok kembali bener-bener dihitungin sendiri itu. Apa namanya, kontainer obat kan bener-bener ada di kantor Amal Bunda ya dok. Nah sekarang kan memang sudah berjalan ibaratnya autopilot nih, karena sudah ada tim medisnya dari Klinik Amalia Bunda yang dokter juga ada di dalamnya. Kira-kira apa sih dok yang dokter bisa tertarik mendampingi RSL terus nih sampai sekarang? Hal yang bikin saya tertarik itu karena saya merasa ini tuh apa ya Mbak, suatu hal yang mulia ya bagi saya ya. Namanya baksos kan memang kita biasanya memberikan sesuatu ya. Nah di sini kita memang memberikan pengobatan dan juga cek kesehatan secara gratis gitu kan, tanpa biaya apapun, terkhususnya tapi bagi lansia. Betul. Karena beberapa kali saya ya wawancara lah ya dengan para lansia itu, sebagian lansia itu memang mereka itu mohon maaf dari kalangan yang menengah ke bawah. Jadi dengan adanya Rumah Sahabat Lansia ini, mereka merasa sangat terbantu sekali Mbak gitu kan, adanya pengobatan gratis. Karena kan bagi mereka kalau misalkan sakit terus harus berobat, apalagi tidak punya asuransi, itu kan lumayan ya Mbak habisnya ya. Nah dengan adanya Rumah Sahabat Lansia, mereka merasa senang gitu, berobat gratis,
Dan juga rutin gitu ya Dok, rutin binaannya setiap bulan. Nggak cuman hanya 1 kali itu gitu kan, mereka rutin mendapatkan pengobatan, itu mereka sangat senang. Terus yang kedua, hal yang membuat saya tertarik karena kan ini tuh tidak hanya di satu titik gitu lah Mbak. Kita yang datang ke tempat, tapi tuh ke desa-desa mana gitu ya, kayak Desa Pagang, daerah Jeruk Legi, bahkan pernah ke Kampung Laut, gitu kan, jauh gitu kan. Gitu. Nah, yang kita tahu kan sekarang tuh kadang kesehatan kan kalau di daerah Cilacap kan pusatnya di kota ya, rumah sakitnya, puskesmasnya banyaknya. Tapi kalau untuk di daerah-daerah lain tuh masih sangat jauh gitu. Nah, dengan adanya kita datang ke sana, ya mereka sangat senang gitu. Karena mereka bisa melakukan pengobatan tadi dan cek kesehatan secara gratis tadi. Terus yang ketiga, hal yang membuat saya tertarik itu Rumah Sahabat Lansia ini tuh bisa menjadi apa ya, wadah ya Mbak, buat lansia itu mereka bisa berkumpul, ya kan? Mereka bisa bercerita, gitu kan? Jadi nggak hanya berobat, mereka juga bisa bercerita, kadang bercerita ke sesama teman atau nggak bercerita ke kita gitu tentang kehidupan sehari-harinya mereka. Jadi kadang mereka tuh kalau kita tanya gitu ya, tidak hanya mengeluhkan tentang sakit gitu, tapi mengeluhkan tentang yang lain gitu. Jadi, saya tanya kenapa Bu? Ya mungkin ada beberapa yang dari mereka tinggalnya sendiri atau anaknya pada jauh gitu. Jadi mereka dengan adanya Rumah Sahabat Lansia tuh senang gitu, ada tempat buat bercerita, ya ada temannya gitu. Gitu, iya Dok. Sebenarnya ini juga follow up dari kami ya Dok, karena kan memang goalsnya kan memang tingkat kesehatan lansia yang di satu sisi dia mendapat fasilitas kesehatannya, di sisi lain, di sisi psikologisnya dia juga bisa senang, bisa happy kayak gitu. Nah, untuk sekarang itu sudah ada kan sekitar 12 titik RSL yang memang kita juga mengadakan paguyuban Dok. Paguyuban lansia itu diadakan 1 bulan sekali. Biasanya di akhir bulan. Jadi kita ngumpulin lansia-lansia binaan, monggo dateng ke yayasan, nanti kita buatkan acara buat mereka happy-happy lah, nge-games lah kayak gitu. Dan alhamdulillah sih lumayan banyak ya Dok yang datang seiring berjalannya bulan demi bulan. Tadinya memang mungkin sedikit, tapi sekarang sudah banyak. Jadi mereka kayak ketagihan gitu loh Dok, yang bener yang tadi dokter bilang, mereka kan juga butuh wadah untuk cerita-cerita gitu. Karena kan kalau lansia itu kan memang fasenya udah kembali lagi ke anak-anak gitu ya Dok ya. Bener ya Dok ya? Seperti anak-anak lagi. Iya gitu. Oh ya dokter, selama 4 tahun ini ya, 4 tahun lebih ini, jadi kira-kira tempat-tempat mana aja sih Dok yang paling berkesan ketika kita berkunjung ke sana, dan kesannya kenapa gitu? Kalau tempat yang paling berkesan selama RSL ini ada Mbak. Apa tuh? Kampung Laut. Kampung Laut, iya. Kapan tuh ke sana? Kapan tuh ke sana? Kapan ya? 3 tahun yang lalu kayaknya Mbak. Iya, masih awal-awal kayaknya ya. Awal-awal kan ya udah 2 kali ya, pernah 2 kali kayaknya. Tapi kayaknya 2 tahun atau 3 tahun yang pertama lalu, berarti ya Dok. Pernah ke sana. Berkesannya kenapa? Karena kan memang belum pernah ya Mbak saya ke sana, dan juga baru tahu kalau ternyata Cilacap itu ada yang namanya Kampung Laut. Jadi penasaran Kampung Laut itu seperti apa. Dan memang ternyata ketika kita ke sana itu harus menggunakan kapal. Betul. Ya, dan kapalnya bukan kapal yang gede ya, kapal compreng ya namanya ya. Ya di sini namanya compreng. Compreng ya deh. Compreng ya kapal compreng gitu kan. Jadi harus ke sana dan itu melewati laut gitu kan. Jadi tuh rasanya kayak mana gitu ya kan. Nggak pakai apa-apa, pengaman apa-apa. Ya, nggak ada life jacketnya gitu. Cuman seru sih itu sih yang bikin berkesan. Dan ternyata setelah sampai di sana pun berkesan gitu karena oh ternyata ada pulau tersendiri gitu kan dari Cilacap. Tapi di sana banyak perumahan juga gitu. Jadi rumah-rumah kali ya Dok. Iya. Rumah-rumah. Kadang mikir gitu, ini mereka bawa material bangunnya gimana gitu. Ya kan itu yang bikin saya terkesan sih. Juga di sana tuh ternyata ketika kita ke Kampung Laut tuh mereka juga antusias Mbak gitu. Ketika kita datang, misalkan kita targetnya waktu itu cuman 50 atau 60 gitu kan. Ternyata yang datang tuh lebih dari itu, bisa 70 gitu. Nah, itu juga yang membuat saya
terkesan gitu kan dengan daerah Kampung Laut gitu. Terus ada lagi sih tempat yang berkesan juga selama RSL itu daerah Pagak. Pagak itu ya dok, Pagak. Jeruk Legi ya Daerah dok. Jeruk Legi. Di atas sih dok tempatnya ya dok, kita ya Iya, dok dulu dok. betul. Itu kenapa terkesan karena daerahnya sebenarnya kalau dibilang Terpencil ya nggak, terpencil enggak ya dok ya. Cuman ternyata memang aksesnya ke sana itu agak sulit gitu. Jalannya lumayan berkelok-kelok dan pada akhirnya nanti akan ada tanjakan gitu. Nah, itu yang membuat saya terkesan juga. Oh, ternyata ada ya daerah di Cilacap seperti yang seperti ini itu gitu. Tapi alhamdulillahnya lansianya juga mereka sangat antusias gitu ketika kita datang, banyak yang datang juga gitu, dan banyak yang ikut berobat juga. Berobat. Terus kita disuguhi makanan gitu ya, makanan khasnya daerah situ gitu kan. Dan itu yang kadang ini makanan apa kayak gitu ya, belum pernah saya coba dan baru saya coba di Cilacap. Setelah gitu. coba habis itu bertambah. Iya, nambah ya dok. Bikin pengen balik dan balik lagi ke sana. Iya dok. Terus ada nggak sih dok, dokter kan berarti sudah bertemu ribuan pasien ya dok, ribuan pasien. Ada nggak sih dok yang mereka memang gimana ya, ngotot untuk ngotot ke dokter kayak gitu dalam berobatnya, misalkan biasanya adu argumen atau apa gitu, ada nggak sih pasien yang berkesan seperti itu? Kalau adu argumen kayaknya nggak ada mbak. Alhamdulillah, maksudnya pasiennya Rumah Sahabat Lansia itu manut-manut, nurut. Cuman kalau yang berkesan dari pasien tuh ada. Saya tuh berkesan, sebut saja namanya Mbah M kayak gitu ya. Berkesannya kenapa? Karena Mbah M ini tuh usianya itu udah sekitar berapa ya, 82 tahun ke atas lah. Tapi orangnya masih nggak kayak seumuran dia, masih kayak umur 50-40 tahun kayak gitu. Karena masih kelihatan ceria, masih aktif, pendengarannya masih bagus, terus penglihatannya juga masih bagus gitu. Nah itu kayak, oh mbahnya dengan seusia seperti itu tapi masih kesehatannya masih bagus semua gitu kan. Kadang iseng gitu kan nanya, Mbah apa sih tipsnya kok bisa awet muda sampai sekarang gitu. Mbahnya cuma jawab, harus bahagia mbak, katanya gitu. Iya dok, hormon yang untuk kebahagiaan itu ya dok. Harus hormon. Bahagia daripada itu. Terus tanya, Mbah emang bahagianya Mbah tuh seperti apa? Saya naik mobil aja udah bahagia. Jadi kan kalau dulu ya Mbak, kalau kan RSL awal kita kan di Kendeng kan memang kan. Nah di Kendeng, terus kan sekarang kita sudah punya ini ya klinik ya. Karena kan kita bawa mereka dari Jalan Kendeng ke klinik. Iya, nah, karena kan pakai mobil ya Mbak. Mereka nggak bisa kesini ya dok. Gitu. Atau kadang kita yang ke Kendeng, kadang mereka yang ke klinik. Diganti-ganti. Nah, kan mereka naik mobil gitu. Nah itu tuh udah bikin mbah-mbahnya itu bahagia gitu. Naik mobil aja saya bahagia gitu. Masya Allah, bahagianya mereka tuh sangat sederhana sekali. Iya, jadi memang kadang pas jadwal gantian dari lansia Kendeng ke klinik, mereka emang happy ya karena dijemput sama mobil yayasan seperti itu. Untuk Sobat Bunda, jadi kami juga menyelenggarakan atau mengadakan Rumah Sahabat Lansia itu bukan hanya binaan saja. Kalau binaan saja kan kita ada 12 titik. Nah, selain itu kita juga mengadakan RSL atau Rumah Sahabat Lansia Insidental, yaitu kita datang ke desa-desa atau titik-titik tertentu berdasarkan ajuan atau berdasarkan survei assessment dari tim kami untuk mengadakan Rumah Sahabat Lansia atau pelayanan kesehatan di situ yang memang penerima manfaatnya itu memang duafa, fakir, miskin, janda seperti itu. Dan juga kita juga lihat dari lingkungan tempat tinggalnya mereka juga. Alhamdulillah ya dok ya, kita setiap bulan itu sekitar hampir 1000 ya, 1000 malah ya, kemarin kita udah 1000 ya dok ya. Gimana dok itu dok? Kuat ya dok, masih tetap kuat ya dok ya? Iya, bismillah. Alhamdulillah. Karena kan nggak cuma saya sendiri kan, pasti dibantu dengan dokter-dokter yang lain. Jadi harus tetap kuat. Oke dok, berarti kalau RSL kan kita berarti sama dokter Hikmah, terus ada di kliniknya ada dokter Ulima, ada dokter Evan, ada dokter Woro. Jadi sekarang kita punya 4 dokter. Berempat ya dok ya, berempat dalam 1 bulan 1000 pasien. Oke, berarti
sekitar 250-an lah ya per orangnya lah dok. Kalau nggak ada tambahan ya dok. Iya, Biasanya kan suka ada tambahannya dari yayasan gitu. Ya. Oke dokter, ini dok, sejauh ini apa dampak positif yang udah dirasakan baik para lansia atau masyarakat di sekitarnya sih ya dok ya? Dampak positifnya tadi Mbak, karena menurut saya RSL itu jadi apa ya, wadah tadi ya buat bagi para lansia. Saya tuh melihat ya mungkin kalau awal ya dari awal rumah sahabat lansia ya yang binaan itu kan ketika awal-awal tuh banyak lansia tuh yang kadang mungkin masih malu-malu ya Mbak kalau misalkan mau menyampaikan keluhannya kayak gitu kan, masih malu-malu, ditanya dulu baru mau menyampaikan keluhannya. Tapi kalau semakin kesini, makin sekarang tuh mereka udah jadi lebih percaya diri gitu kan, banyak bercerita gitu kan. Oh, jadinya lansianya jadi lebih banyak percaya diri, lebih aktif, lebih ceria gitu kan. Terus dari sisi apa namanya kesehatannya ya, kalau mereka punya penyakit itu bisa kita lihat lebih terkontrol dampak positifnya. Jadi mungkin dulu yang awal datang tensinya tinggi, gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, itu seiring dengan berjalannya waktu itu bisa stabil. Gitu, Mbak. Iya, karena kan kita biasanya kalau misalkan RSL-an atau rumah sahabat lansia kayak gitu, nggak cuma ngecek ya dok ya, kita juga kasih edukasi mereka tentang bagaimana meningkatkan gaya hidupnya ya dok. Nggak dari obat aja, dan juga dari makanan gitu, dari aktivitas, kayak gitu biasanya seperti itu. Nah dok, kira-kira untuk lansia itu yang biasanya keluhannya ada di tensi, karena kan memang penyakit orang yang sudah memang tua ya dok ya, ada tensi, asam urat, gula darah, kolesterol, itu makanan apa saja sih dok yang bagus buat kesehatan mereka dalam menjaga kesehatannya? Ya, sebenarnya kalau untuk masalah makanan nggak hanya buat lansia ya, tapi buat semua kalangan juga ya. Jadi beberapa makanan yang bagus memang untuk para lansia itu yang pertama itu makanan yang rendah garam ya Mbak. Jadi mengurangilah makanan-makanan yang instan, makanan kue-kue kaleng ya, kue-kue kering atau makanan-makanan kaleng gitu. Karena kan itu banyak gula dan banyak natriumnya ya. Jadi dengan mereka mengurangi makanan-makanan tersebut, itu akan bisa menstabilkan tekanan darahnya mereka. Terus juga mereka harus mengurangi makanan yang berlemak, karena nanti bisa meningkatkan kolesterol. Terus makan makanan yang tinggi gula, biar diabetesnya mereka nggak tambah parah. Terus makanan yang asam pedas, itu juga harus dikurangi karena mereka ada sebagian lansia juga yang banyak menderita ini ya, asam lambung ya, gitu. Terus mereka juga harus memperbanyak makan sayuran, banyak makan buah, sama harus banyak-banyak minum air putih gitu. Standar sih Mbak kalau untuk makanan yang sehat ya, saya pikir itu. Iya dok, iya dokter, kita sebagai anak pastinya kan mempunyai orang tua ya dok ya, ya entah itu mungkin orang tua kita atau misalkan mertua atau misalkan orang tua paman atau bibi kayak gitu. Nah ada nggak sih dok tips untuk kita sebagai anak, tips yang simple untuk merawat orang tua yang sebagai lansia supaya kesehatannya tetap terjaga gitu? Iya. Kalau tipsnya itu sebenarnya kalau untuk tips itu banyak ya Mbak. Cuman mungkin yang paling susah itu adalah untuk konsistennya ya. Apalagi ya jangan kan lansia ya, kadang kita usia muda aja untuk konsisten itu sulit ya. Kalau tipsnya yang pertama tadi harus tadi ya harus makanan yang sehat ya. Jadi kurangi garam, kurangi gula, kurangi makanan berlemak, berbanyak makan sayur, banyak makan buah. Terus juga harus istirahat yang cukup biar moodnya bagus. Terus habis itu harus banyak gerak lah intinya gitu ya, harus banyak gerak. Bisa geraknya itu jalan santai, bisa olahraga yang lain, itu bisa dilakukan pagi hari atau sore hari dengan intensitas 15 sampai 30 menit sehari gitu. Nah, kalau untuk yang kita sebagai anak, untuk orang tua biar mereka menjaga kesehatan, tadi kita harus, sebagian lansia itu Mbak, kalau saya tanya itu tuh pasti banyak yang mengeluh mereka itu
merasa kesepian, intinya seperti itu. Karena tadi ya mungkin anaknya jauh, anaknya udah punya keluarga sendiri juga, jadi nggak tinggal semua. Jadi mereka tuh banyak merasa kesepian. Jadi kayaknya saya pikir kita sebagai anak itu harus banyak meluangkan waktu untuk mendengarkan mereka bercerita, ngobrol. Karena hal kecil seperti itu kayaknya lebih berarti daripada pengobatan gitu Mbak. Gitu. Karena ya tadi banyak gitu lansia datang ke kita tuh mereka tuh kadang nggak butuh obat, mereka cuma butuh teman cerita aja, gitu ya Dok ya. Ngobrol berjam-jam gitu. Oh gitu. Mereka nggak butuh obat karena dari hasil pemeriksaan kadang ya bagus-bagus aja gitu ya. Mereka datang karena mereka butuh teman, tadi butuh wadah buat berkumpul aja. Gitu. Karena di rumah ya tadi ya Mbak mungkin merasa kesepian. Gitu. Iya Dok. Emang mereka butuh bercerita sih Dok. Kalau misalkan kayak paguyuban kayak gitu mereka asik sendiri, cerita ketemu teman baru yang sama-sama udah nenek-nenek, kakek-kakek gitu ya Dok. Jadi apa namanya sama yang mereka rasakan sama kayak gitu. Oke dokter, kira-kira harapan dokter untuk keberlangsungan rumah sahabat lansia ini apa sih Dok? Harapannya ke depan ya semoga rumah sahabat lansia ini bisa terus berkembang, ya. Terus bisa tetap menjadi wadah bagi para lansia untuk mereka tetap aktif, tetap ceria, tetap sehat. Terus juga semoga rumah sahabat lansia ini bisa menjadi percontohan gitu ya untuk tempat-tempat lain gitu biar tempat-tempat lainnya pun bisa merasakan adanya rumah sahabat lansia ini. Dan terus semoga para lansia itu tidak hanya mendapatkan pengobatan buat dokter umum saja, tapi mungkin bisa menjadi bisa naik tingkat, bisa ke dokter spesialis mungkin ke depannya seperti itu. Iya Dok, sekarang kita ada juga ya Dok ya? Ada, jadi mungkin beberapa lansia, Sobat Bunda yang memang mengalami keluhan yang tinggi, memang kan kita mengadakan pengobatan itu kan 1 bulan sekali, 1 bulan sekali, dan yang mengalami keluhan tinggi nanti biasanya dapat rujukan untuk ke dokter spesialis ya Dok, yang memang sudah disediakan. Oke, terima kasih Dokter Hikmah sudah membagikan ilmu dan informasi yang sangat bermanfaat pada hari ini ya Dok ya. Iya. Oke, semoga kedepannya banyak para lansia ataupun Sobat Bunda yang termotivasi untuk bisa merawat lansia dan lebih peduli terhadap kesehatan para lansia. Iya, betul sekali. Baik, sekian sharing session bersama Amal Bunda. Pada hari ini saya Ade Luki pamit undur diri dari podcast ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini agar semakin banyak wanita yang terinspirasi. Dan jangan lupa untuk komen ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.